PGMI kelas 2A, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Basinun SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seumur hidup. A. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi dilahirkan, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan, dengan harapan dia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Pendidikan seumur hidup, long life education, adalah makna yang seharusnya benar-benar terkonsepsikan secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku, dan dalam penerapan, terutama bagi para pendidik di negeri kita. Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus sekolah sepanjang hidup kita. Sekolah banyak diartikan oleh masyarakat sebagai tugas belajar yang terperangkap dalam sebuah ruang yang bernama kelas. Bukan itu yang dimaksud. Paradigma belajar seperti ini harus segera kita rubah. Pengertian belajar bukan hanya berada dalam ruangan, tapi belajar di semua tempat, semua situasi, dan semua hal. B. Ruang konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya. Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan gagasan yang universal. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Terjadinya perubahan yang begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan zaman, lebih-lebih dengan timbulnya gejala globalisasi yang seolah-olah sudah tidak mengenal batas ruang, waktu, dan tempat. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi manusia. Oleh karena itu, untuk bisa bertahan dan menguasai nasib sendiri dalam kehidupan, peranan pendidikan atau belajar sepanjang hayat diperlukan oleh setiap orang. Konsep pendidikan seumur hidup ini erat kaitannya dengan paham tentang waktu berlangsungnya pendidikan. Di dalam GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Pembahasan tentang konsep pendidikan seumur hidup ini akan diuraikan dalam dua bagian yang ditinjau dari dasar teoritis atau religius dan dasar yuridisnya. C. Pendidikan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah yang menjadi rahmatan ilahi yang mempunyai kemampuan cinta, rasa, rasa, atau manusia yang kognitif, efektif, dan konotatif psikomotorik pada zamannya. Itulah blueprint manusia masa depan yang memiliki pikir dan amal saleh. Di samping itu, ada beberapa kausa pertanyaan yang harus mampu kita menjawabnya, yang mana dengan kausa inilah nantinya kita akan mentransfer ke dalam proses pendidikan manusia dalam konteks ruang serta waktu. Kausa pertanyaan itu adalah: 1. Kausa efisien bagaimana? Yang kedua, kausa formalis menurut rencana
dasar yakni mencakup pengertian sebagai berikut. 1. Kebutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Kepribadian manusia lahir batin ialah satu kebutuhan yang utuh antara potensi hereditas kebawaan dengan faktor-faktor lingkungan, pendidikan, tata nilai, dan antar hubungan. Potensi manusia secara universal mencakup tujuan potensi. 1. Potensi jamania, fisik badan dan panca indera yang sehat normal. Yang kedua, potensi pikir akal, rasio, inteligensi, intelek. Yang ketiga, potensi rasa, perasaan, emosi, baik perasaan etis, moral, maupun perasaan estetis. Yang keempat, potensi kasa, kehendak, keinginan, termasuk prakasa. Yang kelima, potensi cipta, daya cipta, kreativitas, hayal, dan imajinasi. Yang keenam, potensi karya, kemauan menghasilkan kerja, amal sebagai tindak lanjut 1-5. Yang ketujuh, potensi budi nurani, kesadaran budi hati nurani yang bersifat ekspresional. Ketujuh potensi ini merupakan potensi dan watak bawaan yang potensial. Artinya, dalam proses berkembang dan tidak, perkembangan atau aktualitas itu akan menentukan kualitas pribadi seseorang. Yang kedua, keutuhan wawasan. Orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai, yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Manusia sebagai subjek nilai ialah pribadi yang menjunjung nilai, artinya menghayati, meyakini, dan mengamalkan sistem nilai tertentu, baik secara sosial, kemasyarakatan, dan kenegaraan, maupun secara pribadi, individual. Manusia bersikap, berpikir, bertindak, dan bertingkah laku dipengaruhi oleh wawasan atau orientasinya terhadap kehidupan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Wawasan dimaksud mencakup 1. Wawasan dunia dan akhirat. Manusia berkeyakinan bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan akan ada kehidupan di akhirat. Yang kedua, wawasan individualitas dan sosial secara keseimbangan. Yang ketiga, wawasan individualitas jasmania dan rohania, memiliki kesadaran tentang pentingnya kebutuhan jasmania dan rohania. Yang keempat, wawasan masa lampau dengan masa depan. Dengan mengingat masa lampau biasanya memberikan kesadaran cinta bangsa dan kemerdekaan serta memiliki motivasi berjuang demi cita-cita nasional. Adapun prinsip pendidikan manusia seutuhnya berlangsung seumur hidup didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi 1. Dasar-dasar filosofis, 2. Dasar-dasar psikofisis, 3. Dasar-dasar sosial budaya. Tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawarannya seoptimal mungkin. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan belajar berlangsung seumur hidup. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan asas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Kategori yaitu implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional.
Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca, meskipun cukup sulit untuk membuktikan peranan melek huruf fungsional terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Namun, pengaruh efek terhadap kehidupan masyarakat, misalnya petani, justru disebabkan oleh karena pengetahuan baru pada mereka. Pengetahuan baru ini dapat diperoleh melalui bahan bacaan utamanya. Oleh sebab itu, realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu satu, memberikan kecakapan membaca menulis menghitung yang fungsional bagi peserta didik. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun yang lebih penting ialah bahwa pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali jadi lantas selesai. Dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meluasnya industrialisasi, menuntut pendidikan vokasional itu tetap dilaksanakan secara kontinu. Yang ketiga, pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam kiat-kiat profesi telah tercipta buit dan mekanis yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab bagaimanapun, apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku pula bagi profesional. Bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Diakui bahwa di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan efek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu. Lifelong education. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan umum hidup. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi teks, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun